Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan Mathnology. Kali ini kita akan bahas tentang bab kejadian majemuk. Dalam bab kejadian majemuk nanti ada beberapa subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah kejadian saling lepas, kemudian kejadian saling tidak lepas, kemudian kejadian saling bebas, dan yang terakhir kita akan mempelajari kejadian saling tidak bebas. Nah, mari kita masuk ke dalam subbab yang pertama, yaitu kejadian saling lepas. Dari pengertiannya, kejadian saling lepas jika ada kejadian A dan ada kejadian B tidak bisa terjadi bersama. Jika digambarkan, kejadian saling lepas ditunjukkan sebagai berikut. Nah, sekarang kita perhatikan. Di sini ada suatu kejadian A, kemudian ada suatu kejadian B. Ingat, kejadian ini dilakukan secara bersamaan, dan ketika dilakukan secara bersamaan, baik kejadian A maupun kejadian B tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, kalau kita lihat dari diagram Venn ini, maka dapat kita lihat kalau irisan A dan B itu adalah himpunan kosong. Artinya apa? Artinya A dan B ini tidak ada saling beririsan. Jadi nanti peluangnya bagaimana? Nah, peluangnya dapat kita tuliskan peluang A gabungan B seperti ini ya, sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B. Jadi kita lihat nih berapa nih peluang A, kemudian nanti kita lihat berapa peluang B, kemudian kita tinggal jumlahkan. Contoh soalnya adalah sebagai berikut, dapat kalian lihat. Dua buah dadu dilambungkan bersama, berapakah peluang muncul jumlah kedua mata dadu 8 atau 10? Nah, sebelum membahas lebih jauh, coba kita lihat di sini ada sesuatu kata-kata atau. Nah, ini adalah salah satu soal-soal tentang kejadian yang saling lepas ataupun kejadian yang saling tidak lepas. Di soalnya pasti ada kata-kata atau. Kita kembali ke soal. Kita lihat di sini ada dua buah dadu. Ingat, setiap dadu memiliki 6 mata dadu ya. Jadi ada yang berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi dalam satu dadu mata dadunya itu bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ada 2 mata dadu, maka nanti kalau dijumlahkan minimal itu adalah 2 ya. Kemudian nanti maksimalnya adalah 12. Kok bisa? Minimal kan kalau yang ini dadu pertama ini mata dadunya 1, ini 1, nanti menjadi 2. Nanti yang terbesar ini kalau misalkan mata dadu yang pertama adalah 6, yang kedua 6 adalah 12. Nah, tapi secara umum nanti semuanya kalian dapat menyusun seperti ini. Nah, misalkan mata dadu pertama, nah itu kan bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mata dadu kedua juga bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlahnya berapa ya? Tinggal jumlahkan aja. Kalau 1 ketemu 1, oh berarti 1 tambah 1 jumlahnya adalah 2. Nah, contohnya lagi nih, misalkan kalau 3, mata dadu pertamanya 3 ya, kemudian mata dadu keduanya adalah 5, oh berarti ketemunya di sini nih. 5 tambah 3 nanti jumlahnya adalah 8. Nah, sekarang kita lihat, akan kita bahas. Pertama kita misalkan NA itu adalah jumlah mata dadu 8. Nah, kita perhatikan berapa aja sih di sini yang jumlah mata dadunya 8. Dapat kita lihat. Oh, ternyata ini sudah bisa kita lihat. Ketika mata dadu pertama 2, mata dadu kedua adalah 6, maka jumlahnya adalah 8. 3, 5 jumlahnya 8. 4, 4 jumlahnya 8. 5, 3 jumlahnya 8. 6, 2 juga jumlahnya 8. Sehingga ada berapa banyak? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga ada 5. Nah, sekarang kita lihat lagi yang berjumlah 10. Nah, yang berjumlah 10 kita lihat di sini. Nah, ternyata yang berjumlah 10 cuma ada 3 nih, yaitu ketika 6, 4, 5, 5 dan 4, 6. Sehingga jumlahnya ada 3. Nah, maka ruang sampelnya di sini ada berapa? Kita lihat. Nah, di sini tadi mata dadu 1 ada 6. Mata dadu kedua juga ada 6. Maka ruang sampelnya adalah 6 kali 6, yaitu 36. Maka nanti peluang muncul kedua mata dadu berjumlah 8 atau 10. Nah, kalau mau ingat-ingat kalau ada kata-kata atau, oh berarti sama seperti ini nih. Kayak U alias gabungan ya. Nah, jadi peluang munculnya A atau B itu sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B. Nah, peluang A gimana? Seperti yang sudah kita pelajari tadi, yaitu NA dibagi dengan NS. Nah, NA-nya adalah 5, NS-nya adalah 36. Tambah PB-nya yaitu peluang B, yaitu 3 atau NB per NS, yaitu 3 per 36. Perhatikan, penyebutnya udah sama, tinggal kita jumlahin nih. 5 tambah 3 adalah
8/36. Dapat kita sederhanakan lagi, yaitu 2/9. Nah, ini adalah salah satu contoh soal tentang kejadian yang saling lepas. Artinya, kejadian tersebut dilakukan secara bersamaan dan tidak ada hubungan antara kejadian yang pertama dengan kejadian yang kedua. Nah, yuk kita kembali dan kita akan bahas subbab berikutnya. Nah, subbab berikutnya kita akan bahas tentang kejadian tidak saling lepas. Nah, ini tadi saling lepas, kemudian ini kejadian tidak saling lepas. Oke, dari pengertiannya dulu. Jadi kalau ada kejadian A dan B tidak saling lepas, itu jika kejadian A dan B bisa terjadi bersama. Jika digambarkan kejadian tidak saling lepas ditunjukkan sebagai berikut. Nah, kita perhatikan pada diagram Venn ya. Kalau tadi ketika kejadian saling lepas, ada himpunan A, ada himpunan B yang tidak saling ketemu nih, tidak ada irisannya. Tapi di sini kalau kejadian tidak saling lepas, oh ternyata kejadian A dan kejadian B yang dilakukan secara bersamaan itu terdapat irisannya. Nah, di sini dapat kita perhatikan bahwa irisan A dan B itu bukan himpunan kosong. Artinya apa? Ada suatu yang sama antara A dan B. Nah, nanti bagaimana untuk peluangnya? Nah, sama. Di soalnya nanti ada kata-kata atau ya biasanya ya. Nanti berarti peluang A gabungan B itu sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B dikurangi ya irisan dari peluang A dan B ya. Peluang irisan A dan B. Nah, sekarang kita lihat di sini contoh soalnya. Nah, dari tumpuk set kartu bridge akan diambil sebuah kartu. Berapa peluang terambil kartu berwarna hitam atau as? Nah, kartu bridge itu apa sih? Ya kartu remi. Kartu remi tanpa joker seperti itu ya. Nah, dapat kita perhatikan di soalnya ini. Ada kata-kata atau. Berarti kalau ada kata-kata atau, berarti oh ini adalah kejadian yang saling lepas atau tidak saling lepas. Pokoknya antara dua itu aja. Nah, sekarang kita lihat. Ini ya kartu remi ya. Jadi kalau kartu remi itu terdiri dari love, kemudian ada skop, kemudian ini saya nyebutnya gatas biasanya ya. Kemudian ini ada keriting ya. Kemudian warnanya itu ada dua biasanya, ada yang merah, ada yang hitam. Jumlahnya berapa? Jumlah totalnya itu adalah 52. Nah, masing-masing kartu itu diwakili dari as 2 sampai 10, kemudian ada jack, ada queen, ada king. Nah, sekarang kita perhatikan. Yang pertama dia bilang kartu yang berwarna hitam. Nah, jadi kita misalkan sebagai NA, kita lihat nih yang hitam ada berapa. Ternyata yang hitam tuh yang ini semua. Ada berapa? Nah, ternyata ini semua ada 26. Nah, ini 13, ini 13 sehingga jumlahnya adalah 26. Nah, sekarang kita lihat berapa jumlah kartu yang as. Nah, ternyata kartu yang as itu dia warnanya ya sembarang aja, bisa merah, bisa hitam, dan jenisnya semuanya gitu ya. Ternyata kartu yang as itu ada 4. Nah, bedanya dengan soal yang sebelumnya itu adalah saling lepas. Tapi di sini ada sesuatu yang tidak lepas. Apa itu? Yaitu terdapat irisan antara kartu yang berwarna hitam dengan semua kartu as. Yaitu apa? Nah, yaitu ini ada as kop hitam dan as keriting hitam. Inilah makanya disebut tidak saling lepas karena terdapat irisannya. Maka bisa kita tuliskan di sini banyaknya irisan A dan B itu adalah 2, yaitu jumlah kartu as dan yang berwarna hitam. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, yang mesti kita cari tahu lagi adalah ruang sampelnya. Berapa ruang sampelnya tadi? Yaitu jumlah semua kartu bridge itu adalah 52. Nah, kalau gini kita sudah bisa nih jawab pertanyaannya. Maka peluang A gabungan B adalah peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Nah, kita lihat peluang A. Nah, peluang A berarti adalah NA per NS, yaitu jumlah semua kartu berwarna hitam dibagi dengan jumlah seluruh kartu bridge, yaitu 26/52 ditambah PB. PB yaitu NB dibagi dengan NS, berarti 4/52 dikurangi A irisan B. Nah, P irisan A irisan B berapa? Yaitu 2. Nah, berarti 2 per ruang sampelnya yaitu 52. Nah, tinggal kita operasikan aja nih. Karena
penyebutnya udah sama, kita tinggal ngoperasikan pembilangnya. 26 tambah 4 kurang 2. Nah, 26 tambah 4 30, kurang 2 adalah 28. Jadi 28 per 52. Apa bisa disederhanain? Bisa, sama-sama dibagi dengan 4, sehingga jawabannya adalah 7 per 13. Nah, ingat ya, ada sedikit perbedaan antara kejadian yang saling lepas dengan kejadian yang saling tidak lepas. Nah, ingat, kedua kejadian tersebut sama-sama dilakukan bersamaan. Tapi kalau kejadian tidak saling lepas, antara kejadian A dan kejadian B pasti ada irisannya. Nah, contohnya yang ini tadi. Oke, sekarang kita lihat ke subbab berikutnya, yaitu kejadian saling bebas. Wah, ada yang lepas, ada yang bebas. Wah, nggak usah takut, kita lihat aja, nggak usah bingung ya. Oke, dari pengertiannya, kejadian berurutan A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Perhatikan ini, tadi kalau kejadian yang saling lepas atau tidak lepas, kejadiannya dilakukan secara bersamaan. Tapi kalau yang ini, kalau saling bebas atau tidak bebas, itu adalah suatu kejadian yang dilakukan secara berurutan, jadi tidak bersamaan ya, jadi bergantian dia. Nah, jadi peluangnya gimana? Nah, nanti peluangnya adalah A irisan B sama dengan PA dikalikan dengan PB, atau peluang A dikalikan dengan peluang B. Nah, di sini peluang A irisan B itu artinya adalah peluang kejadian A dan B secara berurutan. Nah, kita lihat aja langsung contoh soalnya. Dalam sebuah kantong terdapat 4 bola merah dan 3 bola kuning. Dari dalam kantong akan diambil 2 bola satu per satu, dan bola yang sudah diambil dikembalikan lagi ke dalam kantong. Berapakah peluang terambilnya bola merah pada pengambilan pertama dan bola kuning pada pengambilan kedua? Nah, teman-teman, salah satu ciri-ciri soal kejadian yang saling bebas atau tidak saling bebas itu biasanya adalah dan. Nah, kalau tadi yang saling lepas atau tidak lepas adalah atau, kalau ini ciri-cirinya soalnya ada kata-kata dan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal lihat nih, kenapa ini kok bisa dibilang saling bebas gitu. Nah, kenapa kok saling bebas? Karena di sini bolanya dikembalikan ke dalam. Jadi kalau misalkan kita mau ngambil satu bola, kemudian mau ngambil bola berikutnya, kita kembalikan dulu bolanya, sehingga dalam kantong tersebut ketika kita mau ngambil jumlah bolanya selalu sama. Jadi ketika kita ngambil pertama sama ngambil kedua, itu tidak akan mempengaruhi jumlah bola dalam kantong, karena kan kita kembalikan lagi kalau mau ngambil gitu ya. Oke, sekarang kita lihat. Yang pertama, kita misalkan NA itu adalah jumlah bola merah. Nah, bola merahnya ada berapa? Ada 4 ya. Kemudian ada NB. Nah, kita misalkan sebagai bola kuning, ada berapa? Yaitu ada 3. Nah, kemudian adalah NS, yaitu ruang sampelnya. Jumlah seluruh bola ada berapa? Yaitu 4 tambah 3, yaitu ada 7. Nah, nanti maka peluangnya terambil bola merah pada pengambilan pertama dan bola kuning pada pengambilan kedua adalah, nah kita lihat nih. Oh, bola merah dulu yang pertama. Nah, bola merah yang pertama itu ada 4 ya. Nah, kemudian per ruang sampelnya yaitu 7. Nah, ingat, bolanya nggak berkurang karena dikembalikan lagi ke dalam kantong. Sehingga untuk pengambilan bola yang kedua, yaitu bola yang kuning ada berapa? Ada 3. Nah, per ruang sampelnya berapa tadi? Yaitu 7. Tinggal kita kalikan aja. 4 kali 3 12, 7 kali 7 adalah 49. Udah deh. Nah, gampang ya? Gampang. Yuk, kita ke subbab yang terakhir, yaitu kejadian tidak saling bebas. Nah, kejadian yang tidak saling bebas itu pengertiannya adalah kejadian berurutan A dan B dikatakan tidak saling bebas jika kejadian A mempengaruhi kejadian B. Nah, gimana sih itu? Nah, jadi peluangnya nanti adalah peluang A irisan B adalah peluang A dikalikan dengan P. Nah, ini ada lambang baru. Kira-kira lambang baru ini apa? Nah, ini adalah kejadian B setelah kejadian A. Jadi kalau kita mau ngambil kejadian yang B atau kita mau menjalankan suatu kejadian yang B, ini akan sangat dipengaruhi oleh kejadian yang A. Maka ini adalah dibilang kejadian yang tidak saling bebas. Nah, contohnya gimana? Kita contoh ngomongin masalah bola lagi deh ya. Dalam seperti yang tadi, bedanya apa? Bedanya kalau di soal yang sebelumnya itu
bola yang sudah kita ambil dikembalikan ke dalam kantong. Kalau yang ini, bola yang sudah kita ambil tidak dikembalikan ke dalam kantong. Yuk kita coba. Dalam sebuah kantong terdapat 4 bola merah dan 3 bola kuning, sama kayak tadi. Dari dalam kantong akan diambil 2 bola satu persatu, dengan bola yang sudah diambil tidak dikembalikan lagi. Inilah perbedaan dengan soal sebelumnya ya. Berapakah peluang terambilnya bola merah pada pengambilan pertama dan bola kuning pada pengambilan kedua? Nah, ingat, kalau saling bebas atau tidak bebas, ciri-ciri soalnya adalah kata-kata dan. Kalau ada kata-kata dan, oh berarti nanti ini ada sesuatu yang harus dikalikan. Kalau atau, itu ada yang ditambahkan. Oke, NA misalkan bola merah, banyaknya adalah 4. Nah, kemudian NSA. Nah, jadi di sini kita untuk ruang sampel pertama ya, yaitu ya saat bola belum diambil sama sekali, yaitu ada 7 bola. Kemudian ada NB. Nah, NB itu adalah bola yang berwarna kuning. Nah, itu ada sebanyak 3. Kemudian ada NSB. Nah, yaitu 6. Loh, kok bisa 6? Kan dari 7 bola sudah diambil merah 1. Nanti nggak dikembalikan. Berarti ada sisa 6 bola. Maka peluang terambilnya bola merah pada pengambilan pertama dan bola kuning pada pengambilan kedua adalah PA dikalikan dengan peluang kejadian B setelah kejadian A. Nah, caranya adalah ini NA per NSA, yaitu NA-nya tadi adalah 4 ya. Kemudian per NSA-nya adalah 7 dikalikan dengan NB, yaitu bola kuning 3 per, nah total bolanya sudah diambil 1, yaitu 6. Nah, tinggal kita kalikan, 4 kali 3 adalah 12, 7 kali 6 adalah 42. Kalau bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Ternyata ini baik pembilang maupun penyebut sama-sama bisa dibagi dengan 6, sehingga sama dengan 2/7. Gampang kan? Nah, oke teman-teman, demikian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat, selamat belajar, dan jangan pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.